Hai semuanya, selamat datang di podcast Dini Hari. Nah, di podcast ini kita akan ngebahas segala macam film luar maupun dalam negeri nih. Tapi sebelum ngebahas itu, kalian mau tahu nggak sih kenapa podcast ini dikasih nama podcast Dini Hari? Nah, di sini teman gue, Abian Ferdiansyah, bakal ngejelasin kenapa podcast ini dikasih nama podcast Dini Hari. Silahkan Abian. Nah, alasannya itu, kenapa podcast ini dinamain podcast dini hari? Karena kita nge-recordnya tuh pas-pas jam-jam dini hari. Kayak sekarang tuh kita lagi nge-record jam 2 pagi. Oke, sebelum itu, gue akan memperkenalkan teman-teman gue nih, karena gue nge-take podcast ini tuh nggak sendiri, nggak cuma sama Pinta, ada teman-teman yang lain. Pertama tuh ada Mei. Halo Mei, say hi dulu dong. Halo, terus ada Halo. Nadine. Halo. Ada Angela Michelle, atau Cici. Hai. Ada Pesa. Halo. Ada Raisya. Halo guys. Ada Salsabila. Hai. Mereka adalah teman-teman gue yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini tuh kita akan membahas sebuah film yang berjudul Keluarga Cemara. Nah, sebelum kita akan membahas lebih jauh tentang film Keluarga Cemara ini, alangkah lebih baiknya kita menyaksikan cuplikan trailer dari film tersebut. It is out. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Dah, ini Ara. Ini Teteh. Ini Emak. Ini Abah. Ais, Ara, liburan sekolah yang sekarang, kita liburannya di tempat Aki ya. Bah, rumahnya gak mau dijual aja. Ini warisan dari Akin ini untuk Abah. Gak ada sinyal di sini, Ma. Ya terus? Ya paling kalau ada sinyal, Ma, di situ, Ma. Di luar deket pohon. Anak-anak kapan dikasih tahu? Dikasih Abah waktu, Ma. Abah gak tega ngasih tahu anak-anak. Kita bangkrut. Harta yang paling berharga. Jadi kita bakalan di sini selamanya. Emangnya benar keluarga kamu teh jatuh miskin? Kalau Abah nggak pernah janji apa-apa sama orang, sekarang kita masih di Jakarta. Is benci sama Abah. Semuanya jadi susah gara-gara Abah, Mak. Kalian itu semua tanggung jawab Abah. Selamat pagi, teman. Ara nggak mau ulang tahun lagi. Kalau Ara udah umur 13 tahun, Abah pasti marah-marahin Ara kayak ke Teteh Ei sekarang. Berseri indah. Terima kasih. Sabar ya Teh, hari-hari pertama itu emang yang paling berat. Untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Nah, kita kalau udah nonton tadi tuh trailernya kayak gimana, terus mau nanya dong pendapat kalian gimana gitu tentang alurnya, atau mungkin review secara garis besar dari kalian gimana? Mungkin ada salah satu yang mau ngejelasin? Silakan. Oke, gue boleh kali ya review sedikit singkat filmnya. Sebelumnya suara gue kedengaran jelas gak ya? Terdengar jelas. Oke, jadi film ini tuh diadaptasi dari sebuah novel yang pertama kali muncul di layar lebar pada tahun 2019. Nah, di film ini ada keluarga yang beranggotakan 4 orang, yaitu Abah, Emak, dan kedua anaknya yang bernama Ais dan juga Ara. Yang dimana tadinya mereka hidup berkecukupan, lalu jatuh miskin karena abahnya itu mengalami kebangkrutan dan mereka akhirnya harus pindah ke tempat yang sederhana, yaitu rumah peninggalan kakeknya di Bogor. Nah, dari situ mulai nih ada konflik-konflik yang dialami oleh masing-masing tokoh tersebut. Secara garis besar, konflik di dalam film ini dimulai dari tantangan menjadi peran sebagai orang tua.
terus juga konflik antar anak, sampai kesulitan dalam perekonomiannya. Permasalahan itu terus datang silih berganti, tapi keluarga ini tetap bertahan dengan terus saling bahu-membahu dalam menyelesaikan segala masalah yang ada. Gitu, teman-teman. Nah, terus menurut pendapat kalian di film ini tuh ada konflik apa aja sih? Dan kenapa konflik ini tuh bisa terjadi gitu di film ini? Silakan dijelaskan. Oke, mungkin di sini gue yang bakal jelasin ya. Kumpulan-kumpulan dari konflik-konflik dari film ini. Nah, dari awal mulai film ini dimulai itu udah terjadi konflik, namun konflik yang terjadi itu masih ringan nih, di mana konflik itu terjadi di saat abahnya ini selalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang ada waktu untuk keluarga. Bahkan ketika anak pertamanya ini mengikuti lomba, abahnya itu nggak bisa hadir untuk menyaksikan. Lalu mulai masuk ke awal puncak konfliknya yang dimana terjadi kebangkrutan di dalam usaha abahnya, dan rumah mereka disita karena perbuatan dari kakak dari si emaknya ini nih. Lalu kejadian itu juga yang mengharuskan mereka pindah ke desa. Setelah di desa, konflik lain juga bermunculan, yang mana anak pertamanya ini masih sulit untuk menerima keadaan dan masih mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu. Terus nggak sampai di situ juga, puncaknya itu ketika anak pertamanya selalu ingin kembali ke Jakarta dan ngebuat abahnya ini marah gitu. Terus sehingga si abahnya ini memutuskan untuk menjual rumah mereka yang ada di desa untuk bisa membiayai mereka kembali ke Jakarta. Namun setelah ada yang ingin membeli rumah ini, si Ara nih anak keduanya merasa nggak setuju untuk rumah itu dijual karena dia juga udah merasa nyaman tinggal di desa. Lalu Ais nih anak pertamanya itu juga sebenarnya udah mulai nyaman dengan keadaan di desa. Ditambah lagi juga dia udah punya teman-teman yang ngebuat dia semakin betah. Alhasil si Ara dan Ais ini minta agar abah mereka itu membatalkan untuk menjual rumah tersebut, yang dimana membuat abah mereka menjadi semakin marah nih. Mungkin selanjutnya bakal dilanjutin sama temen gue. Oke, nah aku mau tambahin sedikit aja. Jadi sama sih sebenarnya film ini dengan film-film pada umumnya ya. Jadi konfliknya itu dimulai dari konflik-konflik kecil, terus ada puncaknya. Nah, seperti ini dibilang sama Salsa tadi, puncaknya itu ketika rumahnya itu mau dijual, cuman anak-anaknya itu kan nggak setuju ya. Nah, di sini tuh yang menjadi konflik paling panasnya dan juga menjadi akhir dari konflik yang mereka alami saat ini. Terus kalau kalian tanya kok bisa gitu? Karena setelah konflik ini terjadi, gimana ya? Masing-masing anggota keluarga tuh mulai terbuka satu sama lain, terkhususnya abahnya ya. Jadi abahnya itu selama ini tuh ngerasa kalau setiap permasalahan yang terjadi itu karena salahnya dia, dan dia merasa dia tuh bertanggung jawab banget gitu. Sedangkan menurut keluarganya sendiri, emak dan anak-anaknya tuh sebenarnya tanggung jawab ini tuh bisa dibagi bareng-bareng gitu loh. Jadi abahnya tuh sebenarnya nggak mesti menaruh semua bebannya itu tuh di dalam dirinya. Terus tadi kan ditanya juga ya, sebenarnya alasan dari konflik-konflik ini tuh apa sih? Kalau alasan dari konflik ini secara general ya, itu karena proses adaptasi ya, karena dari kehidupan mereka yang mewah banget, yang berkecukupan banget, terus tiba-tiba mereka harus mengalami kebangkrutan, terus tinggal di daerah yang benar-benar pedesaan gitu. Itu sih. Selanjutnya boleh dilanjutkan lagi? Oke, itu udah jelas banget tadi ya konflik yang dijelasin Pesa sama Salsa. Nah, tapi kita kan kemarin sempat bahas tentang manajemen konflik dan juga berbagai macam jenis strateginya nih. Nah, dari semua strategi yang ada yang udah kita pelajari untuk menyelesaikan konflik, nah menurut kalian apa aja sih gitu strategi manajemen konflik itu apa-apa aja gitu. Mungkin bisa dikenalin ke kita semua biar semuanya lebih paham lagi kalau seandainya ada konflik, mereka tahu penyelesaiannya kayak gimana gitu. Silakan. Oke, aku kali ya. Jadi kemarin kan kita udah belajar strategi konflik manajemen. Nah, strategi konflik manajemen ini ada 10. Dan dari 10 itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada yang efektif dan ada yang kurang efektif. Nah, yang efektif ini ada 5 macam. Yang pertama itu ada strategi win-win.
yaitu penyelesaian yang dipandang lebih manusiawi, karena menggunakan segala pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menciptakan relasi komunikasi dan interaksi yang dapat membuat pihak-pihak yang terlibat saling merasa aman dari ancaman serta kedua belah pihak itu merasa saling dihargai. Selanjutnya yang kedua ada active fighting. Jadi active fighting ini merupakan sebuah pemecahan masalah yang ideal karena adanya pertukaran informasi atau argumen. Selain itu, seseorang yang terlibat dalam masalah ini menggunakan active fighting ini bisa mengutarakan opininya atau argumennya dan mendengarkan satu sama lain. Selanjutnya ada cara alternatif lain yaitu talk. Talk atau berbicara yaitu membicarakan dan mendengarkan masalah yang sedang dihadapi dengan lebih intens. Kemudian yang keempat yaitu ada fast enhancing. Fast enhancing adalah strategi yang dimana menghadapi suatu masalah dengan memandang dari sisi orang lain dan orang lain dari selain pihak kita dianggap lebih kompeten atau dapat dipercaya. Dengan hal ini dapat membantu dari si pihak lain itu dianggap lebih bisa dijaga citra positifnya. Kemudian yang terakhir ada argumentativeness. Jadi argumen merupakan suatu hal yang patut dibudidayakan daripada dihindari. Argumen ialah diskusi yang melibatkan sudut pandang yang bertentangan. Istilah argumentatif dalam konteks ini mengacu pada kesediaan kedua belah pihak untuk berdebat dengan sudut pandang orang lain. Kemudian yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi tadi kan temen gue si Mei barusan udah ngejelasin ya versi strategi yang efektif. Di sini gue juga mau ikut ngejelasin sedikit dari strategi yang inefektifnya nih teman-teman. Jadi yang pertama itu ada strategi win-lose. Kebalikannya sih strategi win-win itu. Nah, di strategi ini nanti akan ada salah satu pihak yang kalah gitu konsepnya. Terus berikutnya ada avoidance. Nah, bentuk dari avoidance ini misalnya kayak tidur pas lagi rapat atau cabut begitu aja dari pembicaraan yang sedang berlangsung. Terus ada juga yang disebut dengan force nih teman-teman. Force di sini dapat diartikan sebagai suatu bentuk perilaku di mana seseorang yang berkonflik ini memilih untuk tidak menangani masalah, tapi malah memaksakan posisinya, baik secara emosional maupun fisik kepada sang lawan bicaranya. Terus ada juga face attacking, di mana ini tuh sebuah strategi penyerangan terhadap citra positif maupun negatif seseorang. Contohnya dengan memberikan kritik atas kemampuan seseorang, memberikan komentar berisi serangan terhadap lawan bicaranya, atau dengan menyalahkan orang lain. Terus yang terakhir juga ada verbal aggressiveness. Ini tuh strategi konflik yang nggak produktif juga, soalnya seseorang berusaha memenangkan argumen dengan menyakiti psikologisnya orang lain, misalnya dengan menjelek-jelekkan langsung si lawan bicaranya itu. Udah segitu aja sih dari gue tambahannya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Menurut pendapat kalian, dari strategi manajemen konflik tersebut, yang mana nih yang bisa dijadikan buat penyelesaian konflik di film ini? Oke, silakan kepada Nadine. Oke, dari gue dulu kali ya. Itu mungkin Raisa, nggak apa-apa. Jadi, kalau dilihat dari filmnya nih, strategi manajemen konflik yang dilakukan di sini yaitu menggunakan gaya talk strategis, yang dimana di dalam satu keluarga itu mereka mulai berkomunikasi secara terbuka, mau menerima pendapat satu sama lain, memiliki rasa empati, dan juga kedua anak ini mau mendengarkan orang tuanya menasehati mereka, yang kemudian mereka akhirnya bisa menerima kenyataan dan keadaan yang mereka hadapi sekarang. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya, Nadine. Oke, gue bakal ngelanjutin dari Raisya tadi. Dari filmnya itu strategi manajemen konfliknya yang dilakukan di sini juga menggunakan gaya face imaging, itu dimana suatu keluarga yang satu sama lain tuh kayak mereka tuh menjadi pendengar yang baik walaupun mereka tuh berada di tengah kesulitan ekonomi yang melanda, terus mereka tuh masih berusaha untuk tetap bahagia dan belajar untuk selalu bersyukur dengan keadaan kapanpun. Nah, abah yang amat bertanggung jawab,
emak yang sangat sabar, dan Is yang mau belajar menerima keadaan, dan kepolosan Arab pun yang menjadi salah satu senjata ampuh yang mampu meredam konflik dalam keluarga mereka. Nah, dari semua pemain-pemainnya itu mereka tuh sangat totalitas banget dengan perannya dan sangat mendalami karakter-karakter mereka. Pokoknya filmnya good lah, bagus. Oke, itu dijelas banget ya tadi gimana konfliknya udah dijelasin, terus alasan kenapa ada konflik tersebut, terus juga sesuai dari manajemen konflik, terus strategi yang mana yang cocok nih, itu tadi udah lengkap banget sih. Tapi nggak kerasa sih ini udah pembahasan terakhir gitu, kita udah ngebahas sampai pilihan strategi manajemen konflik yang cocok untuk menyelesaikan konflik keluarga Cemara ini. Nah, sebelum menutup nih, dari sini kita host mau ngasih kesimpulan. Yang pertama mungkin dari Abian dulu, boleh ngasih kesimpulan. Oke, mungkin kesimpulan dari gue sih, dari konflik yang ada dalam film ini, jalan keluarnya atau solusinya itu ya kita bicara satu sama lain, kita musyawarah gitu. Kalau dalam bahasa yang lebih umumnya, kita biar nggak ada saling salah paham, dan antara si abah, si emak, anak yang satu kedua pun bisa saling mengerti satu sama lain gitu. Mungkin itu kesimpulan dari gue. Gue juga mau sedikit nambahin lebih ke apa yang gue dapat dari podcast kali ini sih. Gue ngerasa kayak dengan podcast kali ini tuh gue jadi tahu gitu kalau seandainya kita menghadapi konflik, kita harus tahu juga gimana konfliknya dan dengan strategi apa yang harus penyelesaiannya kita harus lakukan gitu. Harus sesuai juga apa kita harus melakukannya dengan strategi yang ini atau itu, harus jelas. Karena dengan strategi yang tepat, penyelesaian konflik juga akan berjalan dengan lancar dan cepat. Mungkin cuma itu kesimpulan dari gue dan Abian. Untuk itu makasih juga buat teman-teman semuanya yang udah mau nih ngebantu terus sharing semuanya yang udah mereka punya kayak sharing tentang ilmu, pengalaman, dan juga udah mau datang dan ngisi acara di sini. Untuk itu gue Janila Pintar serta juga teman-teman gue yang udah ada di sini bantu kita semua pamit undur diri. Jangan lupa untuk nonton podcast Dini Hari. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.